الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, maka mari jaga keimanan kita, pupuk bina keimanan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Karena iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Iman, ketakwaan bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana keimanan bisa bertambah? Bagaimana ketakwaan bisa terus meningkat? Tentu keimanan dan ketakwaan bisa bertambah, bisa meningkat itu dengan ilmu dan amal saleh, dengan ilmu dan amal saleh. Dan sebaliknya, keimanan ini bisa berkurang, bahkan bisa hilang, bisa lepas. Bagaimana ketakwaan ini bisa berkurang, bisa lepas? Keimanan, ketakwaan bisa berkurang, bahkan bisa lepas. Itu karena dosa-dosa yang dilakukan. Maka mari selalu tingkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, dari ikatan Da'i Indonesia, saya diminta untuk khutbah di masjid yang menurut informasi masjid kita ini baru 2 kali atau 3 kali dipakai. Maka kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang berkah ini, saya ingin menyampaikan fungsi masjid. Fungsi masjid. Karena masjid sesuai namanya masjid. Ini kalau bahasa Arab ini diawali dengan kata mim pakai ma, ini biasanya tempat. Masjid, tempat sujud. Maktabah, tempat buku-buku, pustaka. Nah, berarti masjid ini adalah tempat kita sujud dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudara-saudara jamaah Jumat rahimahumullah, kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Apa sih? Kenapa kita diciptakan? Ternyata manusia dan jin ini Allah ciptakan untuk beribadah. Maka Allah tegaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Aku ciptakan jin, bangsa jin, dan tidak Aku ciptakan manusia, bangsa manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Kenapa malaikat tadi disebut? Karena malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya ini, Allah ciptakan taat saja. Malaikat ada pada Allah. Malaikat ini Allah ciptakan taat saja. Tapi manusia, jin ini Allah ciptakan diberikan pilihan-pilihan. Bagaimana yang Allah sebutkan sering kita baca ketika kita surat Duha, surat As-Samin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelumnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan, maka kami ilhamkan kepada manusia itu jalan-jalan kefujuran dan jalan-jalan ketakwaan. Jadi kita ini boleh memilih. Kenapa? Kalau memilih jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kemaksiatan, jalan-jalan kesalahan, silakan, tapi tanggung sendiri. Tapi sebaliknya kita silakan memilih jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan ketakwaan. Dan jadi kita ini manusia, jin ini diciptakan Allah ke muka bumi ini hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana
itu adalah melalui sholat. Maka semua Nabi dan Rasul, semua Nabi dan Rasul, sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi dan Rasul. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, sehebat apapun dia, sesoleh apapun dia, setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Dan semua Nabi sejak masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Allah ajarkan sholat dan mengajarkan sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah cara kita beribadah kepada Allah. Maka misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai seorang Rasul, apa kata Allah? Bisa kita baca dalam surat Toha. Ya Musa, kata Allah, innani Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Nabi Musa, kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku, maka ibadahlah aku, sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat dari sini masjid. Maka Rasulullah SAW tadi di awal khutbah saya sampaikan banyak membuat masjid. Misalnya ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kenapa di Mekah tadi kamu? Ya di Mekah pertama sudah ada masjid pertama, tempat ibadah pertama yang Allah langsung buat. Ada ulama yang menyebutkan Allah langsung buat. Apa itu? Ka'bah. Jadi Ka'bah, Masjidil Haram, yang ada di Masjidil Haram, Ka'bah. Ini adalah masjid pertama di muka bumi ini untuk manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW hijrah sampai di Kuba, tadi membangun masjid di Kuba. Mudah-mudahan bisa kita sholat di sana. Ini Nabi jawab. Karena ada keutamaan di Masjid Kuba, barang siapa yang dia dalam keadaan suci. Nah, ini biasakan sebelum ke masjid selalu suci. Itu dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Jadi orang-orang Madinah atau orang-orang yang haji dan umroh, ya. Nah itu kalau ingin dapat pahala umroh tak perlu. Ya. Kalau ingin dapat pahala umroh, ya. Nah, senilai umroh tinggal dalam keadaan suci sholat 2 rakaat di masjid. Kemudian Rasulullah SAW lagi bergerak lagi, kemudian sampai di Madinah itulah mendirikan masjid Nabawi. Nah apa fungsi masjid? Tentu fungsi masjid adalah sebagaimana Nabi diutus. Dalam surat Al-Jumu'ah tadi Allah sebutkan yang pertama, fungsi masjid adalah sebagai sarana tempat kita mensucikan diri. Tempat kita mensucikan diri. Sebagai sarana tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Bagaimana agar masjid menjadi sarana tempat mensucikan diri? Pertama tentu adalah melalui sholat 5 waktu. Maka kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang berkah ini, saya menyampaikan kepada para jamaah, mari masjid kita sudah bagus. Hidupkan selalu sholat berjamaah di masjid kita, di masjid kita. Apalagi bapak-bapak, ini sangat-sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Bahkan ada ulama mazhab yang mengatakan sholat di masjid hukumnya wajib, kecuali ada halangan syar'i, ada halangan syariat. Tapi kalau tak ada halangan syariat, ayo ke masjid. Nah ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan menjadi sekarang sampai sekarang di Mekah, Madinah. Jadi kalau kita umroh haji, itu ketika misalnya 10 menit, 15 menit sebelum azan, semua swalayan, mal-mal di dekat
Mekah itu, Madinah itu 15 menit ya, sebelum azan sudah bilang sama para pembeli, sama pengunjung. Sebentar lagi mau azan zuhur misalnya. Sebentar lagi mau azan asar, segera yang ingin berbelanja akan kami tutup kedai. Akan kami tutup mulai berhenti sebentar untuk salat. Jadi mari kita jadikan masjid itu untuk mensucikan jiwa. Gimana caranya tadi? Sholat. Sarana mensucikan jiwa itu sholat. Ya, sholat. Bagaimana agar sholat ini bisa menjadi sarana mensucikan jiwa? Tentu ada syaratnya, yaitu sholat yang khusyuk. Allahumma rabbana nas'aluka qalban khashi'an. Allahumma rabbana nas'aluka qalban khashi'an. Allahumma rabbana nas'aluka qalban khashi'an. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah hati-hati yang khusyuk ya Allah, sehingga ketika sholat kami ya Allah benar-benar kami merasakan khusyukan ya Allah, benar-benar hanya mengingatmu ya Allah, merupakan menghilangkan ingat-ingat selain Engkau ya Allah. Jika dunia kami tidak ya Allah, kami hanya ingin ya Allah sholat yang mengingat kita, berikan ya Allah pada kami. Ini Pak. Jadi sarana tazkiyatun nafs ini pertama adalah sholat. Yang kedua apa lagi di masjid bisa kita lakukan untuk mensucikan jiwa-jiwa kita? Iktikaf. Nah makanya ada hadis yang menggunakan kita. Ya, walaupun iktikaf selalu memang di bulan Ramadan yang masyhurnya. Namun di luar Ramadan boleh iktikaf. Ya tentu kalau di Ramadan yang bagusnya ketika ya, itu kita mengikuti iktikaf Rasulullah SAW 10 hari di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai Ramadan. Amin. Allahumma balighna Ramadan. Amin. Allahumma balighna Ramadan. Amin. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan umur kami pada Ramadan. Karena ini sudah di akhir-akhir Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir Rajab, setelah Rajab ya Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Dan biasanya iktikaf ini sunnahnya ya, yang paling utama itu adalah di 10 hari terakhir Ramadan, di mana disunahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun di luar Ramadan, maka jaga sholat 5 waktu di antaranya. Kalau tadi ke masjid bukan kita bisa mendapatkan pahala umroh, hanya kita walaupun di masjid Miftahul Jannah kita sholat. Walaupun kita sholat di masjid Miftahul Jannah, kita akan mendapatkan seperti pahala haji dan umroh lengkap dan lengkap. Gimana itu? Caranya sholat subuh di masjid Miftahul Jannah, kemudian setelah sholat subuh berzikir atau ada majelis ilmu, tunggu sampai waktu suruh, waktu matahari naik itu isyraq, ada yang mengatakan isyraq, ada yang mengatakan syuruk. Kemudian sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah SAW, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita juga. Ya betul, jadi amal ini. Kita sholat di masjid subuh, kemudian kita tunggu sampai waktu isyraq, dan kemudian kita sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Ini fungsi kedua. Fungsi kedua, kalau kita perhatikan dari hadis dari surah Al-Jumu'ah ini, sarana masjid ya, ini bagi kita juga sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Maka hari kita majelis ini di masjid kita. Kenapa? Karena kita perlu belajar agama ini. Coba bertanya pada diri kita, kira-kira kapan kita belajar tentang Allah? Kita kenal nggak sama Allah? Kita kenal nggak sama Rasulullah? Kita kenal nggak sama Islam? Jangan-jangan kita sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, tak kenal Islam. Nah, disinilah pentingnya tadi majelis ilmu, pentingnya majelis ilmu. Maka para imam-imam kita sebelum baca tahlil, sebelum baca tahlil itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang
ada Tuhan kecuali Allah. Amat istilah penting majelis ilmu untuk mengkaji bagaimana kita bisa benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Rasulullah, ma'rifatul Rasul, dan kita juga bisa mengenal ma'rifatul Islam dengan pemahaman yang baik, dan tentu nanti ibadah-ibadah yang lain ini perlu kita pelajari dengan adanya majelis. Dan terakhir tentu mungkin masih banyak, namun cukupkan yang ketiga ini bagaimana masjid ini juga sarana pendidikan generasi kita. Mari remaja kita, anak-anak kita, jangan sampai ada masjid walaupun belum ada MDA, walaupun belum ada TPA, namun anak-anak kita, remaja kita tak bisa baca Quran. Nah, ini musibah. Ini musibah. Maka hidupkan. Maghrib sampai isya, maghrib mengaji. Bantu program pemerintah, maghrib mengaji. Maghrib mengaji. Hidupkan di masjid Tahul Jannah. Demikian beberapa hal. Mudah-mudahan dengan adanya masjid Tahul Jannah ini menjadi sarana bagi kita, keluarga kita, masyarakat